sahabat PPG, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari beberapa studi kasus terkait mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok 1 terdiri dari Zaimul Afif Mahzum, Dita Rahmayanti, Amri, Inayah, Nelly Hayati, Dina Asa Aprilia Fatonah, dan Indah Trihandayani. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata, min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan dari pertanyaan pertama. Berdasarkan Bloom taksonomi, ranah kognitif kemampuan berpikir yaitu mengingat, memahami atau mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Pada kasus ini, peserta didik sudah mengerti atau mengingat C1, serta memahami C2, terkait langkah-langkah dalam mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Setelah memahami, barulah siswa dapat mengaplikasikan C3 dalam suatu kasus, dalam hal ini yaitu mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Pembelajaran berpusat pada siswa atau Student-Centered Learning Method, Cooperative Learning atau Problem-Based Learning, PBL, teori terkait, teori humanistik. Carl Rogers menekankan pentingnya pembelajaran berpusat pada siswa. Metode ini memungkinkan siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran, bekerja sama dalam kelompok, dan mengatasi masalah atau proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Rogers percaya bahwa pembelajaran yang bersifat relevan dan terlibat akan lebih efektif. Kasus 2. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan untuk soal pertama. Menurut kelompok 1, Rina dapat menggunakan metode jarimatika, metode bernyanyi. Selain itu juga dapat menggunakan media konkret untuk membantu peserta didik dalam belajar numerasi atau berhitung dengan lancar. Tanggapan untuk soal kedua. Penggunaan metode jarimatika dapat memberikan visualisasi proses berhitung dan dapat dilakukan dengan mudah oleh peserta didik. Metode jarimatika juga mampu mengembangkan gaya belajar peserta didik, baik gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik, di mana peserta didik dapat belajar berhitung sambil bernyanyi dan memainkan jari mereka. Metode jarimatika dapat melatih konsentrasi mereka dalam mempelajari materi berhitung. Penggunaan metode bernyanyi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Dengan metode bernyanyi, suasana pembelajaran akan terasa lebih saik dan menyenangkan.
sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Selain itu, metode bernyanyi memungkinkan siswa dapat membantu meningkatkan daya ingat anak terhadap materi berhitung. Penggunaan media konkret adalah segala sesuatu yang nyata dapat digunakan untuk membantu dalam proses belajar berhitung, sehingga dengan pemanfaatan media konkret yang akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi peserta didik dalam mempelajari hal, terutama menyangkut pengembangan keterampilan terutama dalam berhitung. Sehingga dengan penggunaan media konkret nantinya Rina dapat mengajar dan menjelaskan cara berhitung untuk meningkatkan numerasi mereka dengan baik. Ada beberapa media konkret yang dapat digunakan Rina, yaitu Sempoa, di mana bermanfaat untuk mengoptimalkan fungsi kinerja otak. Karena penggunaan Sempoa, siswa akan memainkan tangan, logika serta hayalan secara bersamaan. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan untuk soal pertama, menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made memberikan contoh yang berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar sehingga anak-anak lebih mudah memahami konteks yang diberikan oleh Made. Tanggapan untuk soal kedua, prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut yaitu menerapkan pembelajaran yang relevan. Hal tersebut dikarenakan Made melakukan pembelajaran sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik sehingga peserta didik lebih mudah menangkap materi yang disampaikan oleh Made karena berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan. Prinsip tersebut dilakukan sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Sedangkan teori pembelajaran yang digunakan oleh Made pada kasus tersebut yaitu teori behaviorisme karena Made langsung memberikan contoh kepada peserta didik tanpa memberi kesempatan peserta didik untuk berpendapat. Sungguh manis buah ini, buahnya dimakan dengan cepat. Berakhir sudah presentasi ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.